Shalom, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Hulda Lois dengan NIM 223611017. Saya dari kelas 2A. Kali ini saya akan membuat sebuah program program yang pertama yaitu menghitung hasil faktorial dari sebuah bilangan. Untuk program yang kedua yaitu menghitung hasil perpangkatan dari sebuah bilangan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, baik. Pertama, kita masuk ke dalam aplikasi Visual Studio Code. Nah, ini adalah tampilan awal dalam aplikasi Visual Studio Code. Nah, untuk memulai program yang kita akan buat, pertama-tama di sini kita pilih New File. Nah, di sini kita akan membuat program yaitu menghitung hasil faktorial dari sebuah bilangan. Nah, jadi kita beri nama di sini yaitu faktorial. Kemudian kita titik, kemudian kita beri bahasa yang kita gunakan adalah C. Kemudian kita enter. Nah, di sini program atau bahasa C sudah bisa kita jalankan. Nah, di sini kita ketikkan include stdio .a. Nah, ini merupakan bahasa pemrograman C di mana ini berfungsi untuk menginput dan mengoutput sebuah perintah yaitu printf, scanf. Nah, tanpa bahasa ini program C yang dibuat tidak dapat kita tampilkan. Nah, selanjutnya di sini kita ketikkan int main. Nah, ini merupakan titik awal dalam mengeksekusi program yang kita buat. Di sini kita akan mendeklarasikan bilangan-bilangan atau variabel yang akan kita gunakan dalam program. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer dari variabel bilangan. Nah, kita juga akan mendeklarasikan variabel faktorial, dan faktorial ini memiliki tipe data integer sehingga kita sambung saja faktorial. Nah, kemudian di sini kita deklarasikan dua variabel bertipe integer yaitu bilangan dan faktorial. Nah, variabel bilangan digunakan untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna, sedangkan faktorial digunakan untuk menyimpan hasil faktorial dari bilangan tersebut dengan memberi nilai awal. Nilai awal dengan memberi nilai awal yaitu 1. Nah, ini adalah nilai awal yang kita berikan untuk menyimpan hasil faktorial. Kemudian kita jangan lupa mengakhiri semikolon pada setiap stepnya. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan di sini kita menggunakan perintah printf atau mencetak. Di sini kita isi kalimatnya yaitu program faktorial.
kita beri new line agar berpindah ke baris baru dan hasil outputnya nanti terlihat rapi. Jangan lupa kita akhiri dengan semikolon. Nah, ini adalah judul dari hasil outputnya nanti. Kemudian di sini kita gunakan perintah lagi, yaitu printf. Nah, di sini kita isi kalimat, yaitu masukkan sebuah bilangan. Nah, di sini masukkan sebuah bilangan. Nah, kita beri titik 2, kemudian di sini kita jangan lupa kita akhiri dengan semikolon. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan perintah scanf, di mana scanf ini berfungsi untuk agar pengguna nantinya dapat mengisi, pengguna lain atau user lain dapat mengisi hasil outputnya. Nah, di sini kita menggunakan %d atau double, di mana ini merupakan tipe data yang juga dari integer. Nah, kemudian di sini kita menggunakan lambang tersebut. Ini variabel ini berfungsi untuk ini merupakan simbol untuk mengambil alamat memori dari variabel. Nah, ini berfungsi untuk mengambil alamat. Nah, kita ikuti dengan variabel yang akan kita ambil, yaitu bilangan. Nah, jangan lupa kita akhiri dengan semikolon. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan perintah printf, di mana di sini kita mengisi kalimat, yaitu diperoleh. Jangan lupa kita beri titik 2, kemudian kita beri di sini kita panggil format, yaitu tipe data double atau integer. Nah, kemudian di sini kita beri, yaitu not. Nah, ini merupakan pernyataan mencetak pesan yang menunjukkan operasi faktorial yang akan dilakukan pada bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, kemudian kita beri sama dengan, kemudian di sini kita beri koma, kemudian kita panggil variabel bilangan. Nah, jangan lupa kita akhiri dengan semikolon. Nah, selanjutnya di sini program kita akan menggunakan sebuah looping atau perulangan, yaitu perulangan for. Nah, di sini kita ketikkan for, kita enter. Nah, di sini kita ketik integer.
sama dengan I. Integer sama dengan I. Integer I sama dengan bilangan. Nah, kemudian I lebih besar dari 0. Kemudian ini kita beri I dikurang 1. Nah, kita hapus dulu ini. Oke, baik. Di sini kita ketikkan variabel yaitu faktorial. Kemudian kita beri tanda perkalian. Kemudian kita sama dengan. Kemudian di sini kita beri I. Nah, pernyataan ini mengalihkan nilai faktorial dengan nilai I pada setiap iterasi perulangan untuk menghitung faktorial. Nah, jangan lupa kita akhiri dengan semikolon. Selanjutnya di sini kita ketikkan perintah yaitu printf. Dalam kurung, kemudian kita beri petik 2, kemudian di sini kita gunakan %double atau D, kemudian kita koma, kemudian di sini kita beri yaitu I. Nah, jangan lupa kita akhiri dengan semikolon. Nah, di sini printf I, di mana pernyataan ini mencetak nilai I ke layar yang merupakan bagian dari operasi faktorial. Nah, jangan lupa kita akhiri dengan semikolon. Selanjutnya di sini kita menggunakan perulangan if. Jadi kita menggunakan perulangan for dan if. Nah, di sini kita dalam kurung, kemudian di sini kita beri I, kemudian tidak sama dengan 1. I tidak sama dengan 1. Nah, kemudian di sini kita beri kurung kurawal, kemudian kita enter. Di sini kita ketik printf, kemudian di sini kita isi yaitu perkalian. Nah, ini adalah sebuah kondisional di dalam perulangan yang mencetak tanda perkalian. Nah, jika nilai I bukanlah 1, jika I bukan 1 atau tidak sama dengan 1, sehingga akan menampilkan representasi operasi faktorial. Nah, di sini jangan lupa kita beri atau yaitu tanda petik 2 di sini. Nah, jangan lupa kita akhiri dengan semikolon. Nah, selanjutnya di bawah sini kita ketikkan yaitu printf. Kita menggunakan printf, kemudian kita isi kalimatnya yaitu sama dengan %double. Jangan lupa kita beri nilai agar dapat
Kemudian di sini kita panggil variabelnya yaitu faktorial. Pernyataan ini mencetak hasil faktorial dari bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Jangan lupa kita akhiri dengan semikolon. Kemudian yang terakhir kita ketikkan di sini yaitu return 0, di mana pernyataan ini mengembalikan nilai 0 kepada sistem operasi, menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses tanpa mengembalikan apa-apa. Nah, inilah program yang telah kita buat, di mana program ini yaitu menghitung hasil faktorial. Mari kita coba run. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan sebuah bilangan. Contoh bilangan yang dapat kita beri misalnya yaitu bilangan 5. Nah, jadi bilangan yaitu 5 di sini dapat diselesaikan dengan menggunakan faktorial, di mana diperoleh di sini bilangan 5 jika diubah ke dalam faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, sehingga menghasilkan 120. Oke, selanjutnya kita akan membuat file baru, di mana kita akan selanjutnya membuat program yaitu menghitung hasil perpangkatan dari sebuah bilangan. Nah, jadi kita pilih di sini lagi file, kita beri nama filenya yaitu perpangkatan. Nah, jangan lupa kita titik kemudian bahasa C, kemudian kita enter. Nah, di sini bahasa C sudah bisa kita jalankan. Pertama, di sini kita gunakan perintah include stdio TTA, yaitu standar input output, di mana ini berfungsi untuk menginput dan mengoutput sebuah perintah, contohnya printf dan scanf. Kemudian di sini kita akan mendeklarasikan sebuah variabel. Pertama kita ketikkan main. Nah, main yang merupakan titik awal dalam mengeksekusi program bahasa C ini. Jadi ini adalah titik awal program C mengeksekusi program kita. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan variabel x, di mana x ini menyatakan bilangan yang kita gunakan, bilangan yang kita gunakan nantinya. Kemudian n menyatakan pangkat. Kita beri huruf kecil saja. Nah, di sini jangan lupa kita beri semikolon. Nah, ini di mana x ini adalah nilai bilangan nantinya dan n ini merupakan pangkat dari bilangan tersebut dengan tipe data yaitu integer. Kemudian selanjutnya di sini kita
variabel sama dengan 1. Ini mendeklarasikan sebuah variabel bertipe long yang disebut hasil dan memberikan nilai awal 1. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan hasil berpangkatan. Jangan lupa kita akhiri dengan semikolon. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan perintah printf, di mana kita akan mencetak sebuah kalimat, yaitu kita beri judul program kita, yaitu program berpangkatan. Nah, jangan lupa kita berikan sama dengan agar lebih rapi dan bervariasi. Nah, di sini kita beri new line agar dapat berpindah ke baris baru. Jangan lupa kita akhiri dengan semikolon. Selanjutnya kita ketik printf, di mana kita akan mencetak kalimat lagi, di mana kita akan mencetak yaitu input ulangan X. Nah, jangan lupa kita beri titik 2, kemudian kita akhiri dengan semikolon. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menggunakan perintah yaitu scanf agar user dapat mengisi bilangan X tersebut. Jadi di sini kita menggunakan format yaitu %double. Kita beri koma, kemudian di sini kita gunakan simbol ini untuk mengambil memori dari variabel tersebut, yaitu X. Jangan lupa kita akhiri dengan semikolon. Selanjutnya di sini kita ketikkan printf, di mana kita akan mencetak lagi sebuah kalimat yaitu input bilangan n. Input bilangan n. Jangan lupa kita beri titik 2 dan kita akhiri dengan semikolon. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan lagi perintah yaitu scanf. Di sini ya kita gunakan format yaitu %double yang merupakan dari tipe data integer. Nah, kita beri koma. Di sini kita menggunakan simbol lagi untuk mengambil alamat memori dari variabel yaitu variabel n. Nah, jangan lupa kita akhiri dengan semikolon. Nah, ini perintah scanf ini akan membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel n. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perulangan for. Jadi kita ketikkan for, kemudian di sini kita ketikkan yaitu tipe data integer. Nah, integer ini dimana i sama dengan 1. Nah, kemudian kita ketikkan di sini yaitu i lebih kecil sama dengan n. Nah,
ini adalah sebuah ulangan for yang akan dieksekusi sebanyak n yang akan dikali atau pangkatnya dimulai dari 1. Nah, dimulai dari 1 hingga nilai dari n atau nilai dari pangkat ini. Nah, variabel looping i digunakan untuk menghitung iterasi. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan kura-kura kemudian kita enter. Nah, di sini kita panggil variabel hasil. Kemudian di sini kita beri perintah bintang. Kemudian di sini kita sama dengan x. Nah, jangan lupa kita beri semikolon. Nah, pernyataan ini mengalihkan nilai hasil dengan nilai x dan menyimpan hasilnya kembali ke dalam hasil. Nah, ini merupakan langkah perpangkatan yang dilakukan n, di mana n ini adalah pangkat yang nantinya akan dikali sesuai dengan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, kemudian di sini kita akan mencetak. Di sini kita gunakan perintah printf. Kemudian di sini kita akan mencetak, yaitu diperoleh yaitu kita gunakan %double, yaitu tipe data integer. Kemudian pangkat kita juga panggil di sini tipe datanya, yaitu tipe data integer. Kemudian kita sama dengan, nah, di sini kita panggil lagi tipe datanya, yaitu menggunakan tipe data integer. Nah, jangan lupa kita beri nilai. Dan selanjutnya di sini kita beri koma dan kita panggil variabel tersebut, yaitu x, kemudian n, kemudian hasil. Nah, jangan lupa kita akhiri dengan semikolon. Dan yang terakhir kita ketikkan return null, di mana di sini kita ketikkan semikolon untuk mengakhiri. Nah, ini mengembalikan nilai 0 kepada program kita, yang menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses tanpa mengembalikan nilai apa-apa. Nah, program dari menghitung bilangan perpangkatan telah kita jalankan, telah selesai. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk run program kita. Nah, kita run. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita kemudian diminta untuk memasukkan bilangan x. Nah, di sini kita masukkan x, yaitu misalnya 7. Kemudian untuk bilangan n atau pangkat dari 7 ini kita ketik misalnya 5. Nah, diperoleh 7 pangkat 5 itu sama dengan 16.807. Nah, ini adalah hasil dari
perpangkatan telah selesai. Demikian video kali saya.